Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada sore yang berindah hari ini kita diberikan kesehatan. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam kita lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pada hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Ya, yang saya lengkap atau kurang berkenan mohon maaf ya. Dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di bimbel bimbingan belajar Rumah Beta. Ya, Rumah Beta Divisi Mahakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya Siti Maria sebagai pembimbing belajar di Rumah Beta Divisi Mahakarya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kuswono selaku pengurus Yayasan Visi Mahakarya, yang saya hormati Kak Siti Maria selaku guru Rumah Beta. Langsung gitu. Kalau belum dihitung jangan tunjuk tangan dulu ya. Oke? Ngerti? Udah bisa dimulai belum nih? Bisa ya? Nah, gimana nih Kak Kartika, langsung aja dimulai pertanyaan pertama. Rukun Islam itu ada apa aja? Belum. Belum. Dihitung dulu. Wujud itu artinya apa sih? Nah, dan tahu nggak tuh artinya wujud? Coba dipikir-pikir dulu, ingat-ingat. Ya, Apa rukun iman yang kedua? bunyinya. Belum. Stop. Yang 1, 2, 3. Ini. Ini aja dong. Namanya siapa? Ayo, apa? Bismillahirrohmanirrohim. Ayo. Allahumma inni a'udzubika Minal khubuthi wal khaba'is. Iya, benar geng jawabannya? Benar kan? Benar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, agar kita juga mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup kita. Selain itu, dengan belajar agama, kita tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu di dunia beribadah dan terus berbuat kebaikan. Selanjutnya, agama juga mengajarkan kita untuk menjadi anak yang tidak hanya cerdas di sekolah, tapi juga punya akhlak yang baik. Nah, jadi di agama Islam itu diajarkan kita untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah Tuhan kita. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa lebih mengenal Allah dengan cara apa sih? Dengan cara tadi kita pelajari sifat-sifat wajib. Ada 20. Kita juga harus nih mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita tahu dong, ya. Semua ada lafalnya di 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu nggak lafal kalimat syahadat tuh kayak gimana? Artinya gimana? Selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pada pinter banget, pada udah tahu dong nih jawabannya. Nah, itu ada lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu artinya ada di 2 kalimat syahadat ya. Nah, kalau gitu di sini kita kan juga biar paham tujuan hidup kita. Kita tuh butuh agama di kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kita nih selama kita hidup di dunia ya. Karena kan tujuan kita hidup juga cuma beribadah pada Allah dan juga terus berbuat kebaikan. Kayak gitu. Selanjutnya, kakak juga mau kasih contoh nih. Allah itu kan maha melihat ya. Kalau misalkan kalian melakukan nih, yang pertama ada wujud. Wujud tuh artinya ada. Ya, Allah itu ada. Jadi sebelum kita di dunia udah ada duluan Allah gitu ya. Allah itu udah pasti ada wujudnya. Kidam
Kidam itu tidak berawal, jadi tidak ada asal muasalnya, ya. Selanjutnya, bako, kekal. Allah itu kekal, tidak bisa hancur. Ketika di sini nanti dunia seisinya akan ada binasa di hari kiamat, Allah tetap kekal, tidak akan hancur, ya. Selanjutnya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kalau kita kan nggak bisain. Selanjutnya, wahdaniyah, Allah itu esa. Esa artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya esa? Artinya? Buat membentuk akhlak mulia kita. Kita kan mau jadi anak yang baik nih, biar disayang Allah. Jadi kita harus punya akhlak yang baik juga. Kenapa? Dengan apa caranya? Dengan apa caranya itu? Dengan kita belajar agama, ya. Jadi kita punya kalian ini mau nitip barang. Kalian nggak boleh tuh kalau misalnya dititipin barang main buka-buka aja barang tanpa izin gitu, dilihat-lihat, nggak boleh. Kita harus punya amanah, ya. Kita tanamin di diri kita masing-masing buat dipraktekin di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya apa? Tolong menolong. Ini udah dasar banget, kita tuh hidup berdampingan sama manusia-manusia lain. Jadi kita harus saling tolong menolong. Karena kalau misalnya kita nggak saling tolong menolong, kalau nanti kita susah, siapa yang menolong kita? Allah. Ya, selain Allah. Kalau berdampingan dengan manusia, nggak bisa, harus manusia juga kan yang minta tolong. Nah, dalam kebaikan tapi artinya tolong menolongnya, ya. Jadi kita saling membantu dalam hal-hal baik, seperti membantu orang tua di rumah atau membantu teman yang kesulitan, baik dalam belajar atau misal teman ada yang kena musibah, bisa kita tolongin gitu. Nih, selanjutnya santun. Santun artinya kalian gak boleh dendam, gak boleh nyimpan dendam kayak gitu, ya. Misal teman kalian buat salah ke kalian, gak boleh kalian bales, ya. Udah cukup saling maafin aja. Teman kalian yang buat salah minta maaf, kaliannya juga memaafkan gitu. Orang yang lebih mulia tuh yang memaafkan, tahu kayak gitu. Kalau lomba ada apanya nanti akhirnya? Ada hadiah. Seneng kan ada kalau ada hadiah? Ya. Kita Semuanya bakalan ikut lombanya. ya semuanya oke? Lombanya itu sambung ayat surat pendek. Nanti akan dipandunya sama Kak Sarah sama Kak Juvita, oke? Silakan Kak Sarah.